Baik, salam merdeka selalu ya. Jadi sahabat-sahabat, kita ketemu lagi dalam filsafat Nusantara. Artinya wayang sebagai filsafat Nusantara. Baik, kalau kemarin kita berbicara tentang bagaimana Bima Suci untuk meraih atau jalan rohani, yang di gunung ternyata air kehidupan tidak ada. Ya kalau kita terjemahkan oposisi saja di gunung itu ya. Di sana ada macam-macam kehidupan, hidrogen kehidupannya ya. Dari flora, fauna dan sebagainya. Nah, ternyata di sana tidak ada. Keramaian yang macam-macam itu juga tidak ada. Diperintahkan oleh Durna tempatnya di samudra. Di tengah samudra. Mungkin sinar terang itu ada di tengah-tengah samudra, tapi samudra yang mana? Bisa orang mengatakan, jadi tidak di Gunung Rahmuko atau di muka kita, tetapi ada di Samudra Minangkalbu. Kemarin di ujung akhir pertemuan kita di seri kelima kemarin bahwa Minangkalbu itu kalau kita gandingkan dengan ya saya sajalah, bukan saudara. Bagaimana kita harus mabit dulu ya, mabit dulu di Minang sebelum kita melanjutkan wukuf. Nah, coba kita ikuti bagaimana sastrawan sastrawati merakit sedemikian sehingga kita bisa memudah untuk memberikan kiasannya. Jarum jam menunjukkan angka 7 pada waktu itu ya. Alun-alun Astina tampak kesibukan luar biasa. Umbul-umbul, rontek, panji-panji dan bendera-bendera berwarna-warni berdiri berjajar-jajar melambai-lambai menyemarakkan suasana. Prajurit-prajurit telah berkumpul bergolong-golong untuk melaksanakan apel pagi. Yang berbaju hijau berkumpul dengan hijau, yang berbaju merah berkumpul dengan merah. Kemudian juga semuanya, kalau kita lihat, kita pandang laksana hujan. Laksana hujan yang tak pernah ditebang orang. Laksana hutan maksud saya, laksana hutan. Nah, yang berbaju kuning pun juga begitu berkumpul dengan yang kuning, laksana padi sedang menguning. Yang berbaju putih berkumpul dengan yang putih, laksana burung kuntul yang sedang berkumpul di permukaan pesawahan. Yang berbaju merah pun juga berkumpul dengan yang warna merah, membara laksana hutan terbakar. Di tengah-tengah terdapat podium berhias dengan benang-benang sutra berwarna-warni. Di samping kanan podium terpancang panji-panji yang berwarna kuning emas bergambar matahari terbit, bertandakan bintang 7 buah. Dari situ diketahui bahwa inspektur upacara akan langsung dipimpin oleh Panglima Perang Astina, Narpati Basukarna. Sungguh mewah, mempesona pemandangan di pagi itu. Di luar kesibukan prajurit-prajurit Astina ini, di sudut kanan dari alun-alun tampak seorang berpakaian kumel sedang duduk termenung. Badannya kurus, matanya cekung, namun memancarkan sinar. Ia dengan cermat mengamati polahnya para pejabat dan punggawa yang sedang mandi kemewahan dan sedang pula kesana kemari kating sliwer. Sebentar-sebentar ia tersenyum dan mengangguk-anggukkan kepala. Apakah yang ia pikirkan? Apakah yang ia derita? Tak seorang pun yang mengetahuinya. Suasana meriah ini tiba-tiba menjadi kacau balau karena angin prahara menyambar dengan dahsyatnya. Lesus berkecepatan 200 km per jam menyapu bersih alun-alun Astina. Bendera dan perlengkapan apel menjadi porak-poranda. Para prajurit tunggang langgang saling berbentur kepala. Mereka lari pontang-panting mencari perlindungan. Apel pagi gagal total. Namun aneh, angin ribut dan prahara tersebut tiba-tiba terhenti. Seorang gagah perkasa
tampak berdiri tegak di tengah-tengah alun-alun. Itulah Bima Sena yang baru tiba dari Candramuka. Walaupun angin prahara telah menyapu alun-alun dan menyeret prajurit-prajurit yang sedang siap apel pagi, namun orang kurus yang duduk di pojok alun-alun tak beranjak dari tempatnya. Ia kelihatan lebih cerah dengan mata bersinar memandang Bima. Bima langsung masuk istana di mana telah berkumpul raja dan para senopati Astina. Sengkuni hampir copot jantungnya melihat kedatangan Bima. Mengapa? Karena Sengkuni adalah arsitek usaha pembunuhan Bima. Namun Bima tidak mempedulikan apa yang mereka rasakan. Ia langsung mendekat Drona dan mengangkatnya sambil mencium lututnya. Kemudian Drona didudukkan kembali. Itulah cara Bima menghormati orang tua dan guru. Wahai Drona bapakku, begitu kata Bima. Aku telah melaksanakan perintahmu, namun di Candramuka tak ada setetes air pun. Hanya kedua raksasa yang kemudian menjelma menjadi Dewa Bayu dan Dewa Indra. Aku dititahkan olehnya untuk bertanya lagi kepadamu. Karena itu tunjukkanlah, wahai Durna guruku, Durna bapakku, tunjukkan kepadaku di mana letak sesungguhnya air kehidupan itu. Oleh anakku Bima, aku telah benar-benar puas mempunyai murid seperti engkau. Engkau telah lulus uji coba pertama. Kesetiaan dan kepatuhan terhadap gurumu maupun keteguhan dan kesentosaan usahamu. Wahai Bima, engkau tak diragukan lagi. Karena itu, sekarang ini aku perintahkan kepadamu. Aku beritahu bahwa letak yang sesungguhnya air kehidupan itu. Wah, di mana? Berangkatlah dan pergilah sekarang juga ke Samudra Minangkalbu. Di tengah-tengah samudra itulah engkau akan mendapatkan, begitu katanya ya, air Perwitosari Mahning suci. Itu katanya dia, dan suaranya dengan parau. Hei Bima, di tengah-tengah samudra itulah engkau akan mendapatkan air suci Perwitosari Mahning suci. Jika engkau benar-benar telah berhasil mendapatkan tirta Perwitosari Mahning suci kui mau, maka ayah dan nenek moyangmu yang telah tiada akan hidup kekal dan bahagia olehmu. Sedangkan kamu sendiri akan memiliki kesaktian yang sangat tinggi. Tak ada satu senjata pun di dunia ini yang dapat membunuh kamu, wahai Bima anakku. Semua senjata akan kalah dengan kesaktianmu. Nah, jika engkau memang sungguh-sungguh berguru kepadaku, kerjakan petunjukku ini. Wah, benarkah itu Durna bapakku? Nah, itulah dia. Mereka membenarkan, kedua-duanya meyakini. Agaknya terlalu pagi mengupas kulit dialog Drona dan Bima secara tuntas ya. Ini sangat dalam sekali. Juga ujian Bima belum selesai seluruhnya. Bima baru berhasil menumpas nafsu raksasanya atau angkara murkanya atau nafsu hitam atau nafsu alwamahnya. Bima masih harus melampaui 3 fase lagi, yaitu yang pertama, menyingkirkan nafsu duniawinya, atau nafsu kuning, atau nafsu sufiahnya, dan yang berwujud dengan Pandawa, yang memandikan kemewahan, dan Kawiryan, yaitu Raja Dharma Kusuma, dan para satria Pandawa lainnya. Yang kedua, Bima juga masih harus dapat
mengatasi rasa ragu-ragu atau rasa takut yang mencekam tetapi terpesona, dan rindu yang luar biasa. Dua perasaan yang berlawanan serentak terjadi dalam satu saat dalam kalbu manusia. Dan yang ketiga tentu saja, Bima masih harus membunuh nafsu merah atau nafsu amarahnya yang diwujudkan naga yang dibunuh Bima nanti. Darahnya mengalir mewarnai samudra menjadi merah. Untuk sekedar memahami simbolis itu, ya, suluk Bima Suci, kiranya cukup perlu dipahami dahulu apakah arti samudra menang kalbu. Orang Arif berkata bahwa ada 3 macam organ kemanusiaan rohani, ya, yaitu hati yang terdiri dari kalbu atau qalb, jiwa atau roh, dan rasa atau sir. Organ rohani tersebut dalam Wedatomo diuraikan dengan sembah kalbu, sembah jiwa, dan sembah rasa. Kalbu adalah hati atau heart. Untuk mengenalnya, jiwa atau spirit juga mencintainya, sedangkan rasa atau soul untuk berkontemplasi dan untuk memandangnya. Nya yang maha kuasa, ya. Dalam tulisan ini perlu kita bedakan, ya, bahwa hati tidak sama dengan intelek seperti pengertian barat. Hati dalam tulisan atau dalam keterangan ini adalah manah atau galih atau penggalih dari inti dari rohani manusia. Hati dalam pengertian timur lebih bersifat emosional daripada bersifat intelektual. Intelek atau nalar tidak mampu memahami kebenaran ilahi. Sedang kalbu, jiwa dan rasa, jika diterangi dengan iman dan pengetahuan ilahi atau knowledge of God, akan mampu memahami hakikat sifat dan mampu memandang sinar terang Dewa Ruci. Tuh, ya. Seseorang waskita berkata, tahukah Anda adanya nama yang tak dikenal bendanya? Pergi dan carilah pemilik nama itu. Carilah bulan di langit, jangan dalam air. Bila Anda ingin tahu lebih dari sekedar nama dan aksara. Bebaskan diri dari pribadimu secara serempak. Ini kata Nicholson, The Mystic of Islam, halaman 70. Pendek kata, arti lambang dialog Drono dan Bima itu bersifat petunjuk rohaniah. Carilah air kehidupan di dalam samudra, jangan di gunung, atau carilah sinar terang Dewa Ruci dalam kolbumu sendiri. Jangan di condro atau di mukamu. Mengapa? Nah, ini pertanyaannya. Mengapa? Karena hati bersifat laksana samudra, yaitu luas dan dalam. Bahkan hati lebih luas dan lebih dalam dari samudra. Dalam laut dapat diduga dalam hati, siapa tahu. Bukankah gunung, gedung, harimau, gajah, angkasa, bulan, matahari dapat masuk dalam hati. Pendek kata, alam semesta dapat masuk dalam hati tanpa merasa sesak. Di samping itu, hati juga bersifat laksana cermin yang dapat memancarkan sinar ilahi dan mampu menerima gambar-gambar sejati. Qalbun mukmin baitullah. Namun demikian, saudaraku, apabila cermin itu kotor atau rusak, maka gambarnya pun juga akan tampak kotor dan rusak pula. Pada sejatinya tetap sejati. Yang rusak adalah cerminnya. Nicholson pada halaman 70 itu menulisnya. Mungkin banyak, ya, tulisannya banyak. As the steel mirror when caught with rust lost its power of reflection, so the outward spiritual science, which Sufi call the edges of the heart, is blind to the celestial glory until the dark obstruction of the fundamental self
with all its sensual contamination, has been wholly cleared away. The cleansing, if is to be done effective. Kira-kira begini, laksana cermin baja yang tertutup karat sehingga kehilangan daya pantulnya. Demikian pula indera rohani yang oleh para sufi disebut matahari. Niscaya buta akan keagungan surgawi sebelum penghalang bagi fenomenal yang gelap dengan segala pengaruh indriawinya sama sekali dibersihkan. Pembersihannya harus dilakukan secara efektif. Nah, itulah sahabat-sahabat semuanya. Untuk mencari relevansi dan universalitas untuk suluk Bima Suci, mari sekarang penjelasan dari para sufi tersebut kita paralelasikan dengan suluk Bima Suci. Bima diperintahkan masuk ke dalam samudra Minangkalbu untuk mencari air kehidupan atau Dewa Ruci itu. Tidak ada arti lain kecuali disuruh masuk ke dalam kalbu atau hatinya sendiri. Artinya, apabila Bima berhasrat sekali untuk dapat memandang dan manunggal dengan Dewa Ruci, maka Bima mau tidak mau harus membersihkan dulu kotoran-kotoran dan karat-karat yang menutupi hatinya. Karena karat-karat yang menutupi hatinya inilah merupakan warna atau warrono atau cadar atau aling-aling antara Bima dan Dewa Ruci. Jika Bima ingin dapat memandang Dewa Ruci, maka aling-aling ini harus disingkap. Dan cadar atau aling-aling itu tidak lain dan tidak bukan adalah hawa nafsu syahwat sendiri. Nah, dalam adegan ini tentu saja melukiskan Bima secara efektif sedang membersihkan karat dalam hatinya. Maka oleh karena itulah perjalanan Bima tidak langsung menuju samudra, tetapi singgah dulu di Amarta untuk minta izin meninggalkan ibu dan saudaranya. Itulah sahabat-sahabat bagaimana cerita Bima Suci tadi. Ya. Semuanya telah dicipta dan dilaras sedemikian indah. Tinggal kita bagaimana memaknainya. Ada samudra Minangkalbu, ada air, ya. Ada bertemu suruh masuk ke dalam dirinya. Tentu saja itu adalah satu kalimat. Waman arfa nafsahu faqad arafa rabbahu. Waman arfa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa bertemu dengan dirinya sendiri, berarti berkontemplasi, beraudensi diri, bermuhasabah, disitulah akan menemukan Tuhannya, akan menemukan sifatnya, akan menemukan mungkin sedikit ya sifatullah, dzatullah, sirullah akan ditemukan. Sedangkan apabila merasa bertemu dengan Tuhannya pada saat itu, maka dialah kebodohan, jahiliyahnya kita, ya, mengaku-ngaku ketemu Tuhannya, merasakannya dan sebagainya. Prakteknya tidak akan pernah ketemu, tetapi merasakan kehadiran Yang Maha Kuasa. Orang Jawa mengatakan jilalah. Jilalah. Baik sahabat-sahabat, selamat beristirahat ya. Dalam aktivitas apapun, jangan lupa tetaplah konsentrasi kepada apa yang kita kerjakan. Walaupun ini di style sambil berjalan, sambil tidur-tiduran, tapi tetaplah jangan terlena. Boleh kita mencermati, tapi jangan sampai kita lalai. Sampai berjumpa kembali episode berikutnya. Kala jalahak wasakula batil surati rojo ningrat leput dining pangastuti. Wassalam.